1517. Dan melalui aplikasi Zoom kami sudah bersama koordinator Halal Corner Malang, Mbak Aryani Kusumaningrum. Assalamualaikum Mbak Aryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Aryani ya? Alhamdulillah di Kota Malang masih sehat semua. Masih Jauh dari erupsi Semeru ya. ya, alhamdulillah. 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 Nah, kita akan bahas terkait dengan bolehkah umat Islam mengikuti perayaan atau kegiatan non-muslim. Nah, tentunya halal itu bukan berbicara soal makanan dan pakaian saja, tetapi juga segala aktivitas, perilaku, dan kebiasaan-kebiasaan kita. Begitu Mbak Aryani ya, silakan. Ya, ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad abrika wa rusulika nabi ummiya ma ba'du. Alhamdulillah di pagi Ahad yang cerah ini ya, kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang insya Allah dirahmati Allah ini Insya di Allah. bulan Desember ya. Setiap tahun yang dibahas mungkin juga masih tentang boleh nggak ya mengucapkan selamat Natal gitu ya. Dan kebetulan ini setelah bulan Desember nih Mbak Ulfi ya, itu ada bulan Januari gitu ya, ada bulan Februari, di situ banyak sekali perayaan-perayaan yang itu ada di luar akidah Islam gitu ya. Ya. Jadi yang saya sampaikan mungkin secara spesifik mungkin Natal ya, tetapi dengan pembahasan ini kita bisa sampai bagaimana kita memperlakukan perayaan agama orang lain begitu ya, agama selain Islam tentunya ya. Dan tentunya jangan lupa ya, karena kami juga ada di Halal Corner, tentu yang dibahas juga nanti halalkah makanan minuman mereka yang dipakai untuk di perayaan gitu kan. Sebentar, maaf. Ya. Ya, jadi baik kita spesifik ke Natal karena ini bulan Desember ya. Dan Iya, benar. ini ada sempat yang bertanya gini Mbak Ulfi, sempat tanya, Ustazah kalau misalnya kita beli sesuatu itu di mall, itu pakai diskonnya Natal boleh nggak gitu ya? Boleh kan banyak ya Iya. pertanyaan-pertanyaan gitu ya yang kalau yang umum kan boleh nggak sih kita nerima ini apa namanya hampers atau apa itu? Bingkisan ya. Kotak makanan, bingkisan dari teman-teman atau tetangga kita yang non-Muslim merayakan hari Natal. Itu kan kadang gitu ya, berbagi hampers gitu ya, berbagi bingkisan makanan, minuman gitu ya. Itu bagaimana? Tetapi perlu kita ini ya, kita bahas dulu dalil-dalilnya itu seperti apa sih Allah itu mengatur pergaulan kita dengan mereka non-Muslim gitu ya. Oke, ada satu isu yang luar biasa, yaitu adalah apakah betul bahwa semua agama itu benar? Kan begitu ya. Jadi Benar. ketika ada perayaan hari, hari besar agama bersama, itu kan biasanya didasarkan pendapat ya. Ini pendapat ya bahwa oh semua agama itu sama kok, semua agama itu benar kok, gitu kan. Semua agama itu pasti mengajarkan kebenaran. Nah ini yang perlu kita cek dan recheck kembali. Sebetulnya bagaimana sih Allah itu mengatur bagaimana kita memahami atau bergaul dengan mereka non-Muslim gitu. Dan bagaimana apakah betul semua agama itu betul gitu ya. Maka kita merujuk kepada firman Allah ada di surat Al-Maidah ya ayat 3. Ini ayat yang masyhur sekali ya, mungkin sudah banyak yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim disebutkan al-yauma akmaltu gitu ya. Lakum dinakum. Jadi hari ini telah akmaltu aku sempurnakan lakum bagi kalian dinakum agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Dan ini yang penting ya. Wa raditu dan aku ridhoi lakum islamadina dan telah aku ridhoi Islam itu jadi agamamu. Nah, jadi di sini tuh jelas bahwa Allah itu hanya meridhoi Islam itu menjadi agama kita. Artinya ini sudah patah ya pendapat bahwa semua agama itu benar kok gitu ya. Ya. Ini sudah patah dari dalil ini ya. Karena jelas itu kan hari ini Allah gitu ya, di situ berfirman bahwa waraditu dan aku telah meridhoi lakum islama dinan. Dan hanya meridhoi apa? Islam itu menjadi agamamu. Artinya di agama lain, akidah lain, maka Allah tidak ridho. Kita ini kan makhluknya Allah ya, ciptaannya Allah. Semua itu kita bergantung pada Allah. Kebayang nggak kalau Allah itu tidak ridho sama kita? Iya. Gimana nasib kita gitu loh. Kita nasib kita dunia akhirat ya gitu kan.
Mungkin bisa jadi kita di dunia ini baik-baik saja gitu ya, hidup sehat, senang, bahagia, atau mungkin kekayaannya itu cukup untuk 7 turunan 7 tanjakan tuh cukup ya gitu. Tetapi ketika Allah itu tidak ridho, maka lihatlah nanti bagaimana nasib kita di akhirat. Oke, baik. Jadi ini pijakan pertama Mbak Ulfi ya. Oke, berarti patah nih kalau mengatakan bahwa semua agama itu benar. Tidak. Yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Oke. Berarti bagaimana dengan perayaannya? Baik, kita spesifik ke agama Nasrani ya, baik itu Kristen Protestan, Kristen Yehova, atau yang macam-macam ya, ada Katolik juga. Ya. Maka kita bahas dulu satu dalil yang luar biasa yang harusnya menjadi pegangan kita ketika kita mau melangkah. Saya bantu-bantu tetangga non Muslim itu apa menghias pohon Natal enggak gitu ya, Ya. atau saya bantu enggak ya mereka itu bikin-bikin kue-kue untuk perayaan. Ada satu dalil yang ini harusnya kita tahu dari surat ada di surat Al-Maidah ayat 72. Jadi di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, laqad kafaro allazina qala innallaha huwa masihu ibnu Maryam. Jadi di situ katakan laqad kafaro, jelas sungguh kafir loh. Itu sudah ya Allah berfirman, lakot kafaro, sungguh kafir. Siapa yang kafir itu? Alazina. Jadi orang-orang orang-orang yang berkata, Innaullah huwa masihu ibnu Maryam. Yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Isa apa? Al-Masih putra Maryam. Sudah jelas ya. Jadi Allah sudah menegaskan kafir gitu ya. Kan bagi siapa yang mengatakan bahwa apa Allah itu adalah Isa Al-Masih anaknya Maryam. Berarti Yesus itu adalah sesuatu yang mempersekutukan Allah. Jadi kan sudah jelas. Oh iya, siapa yang menuhankan mereka? Siapa yang menuhankan Isa Al-Masih? Jelas. Kaum Nasaro kan gitu ya, atau kaum Nasrani. Maka kita ya jangan seakan-akan kita ridho dengan itu. Karena jelas di dalam akidahnya umat Islam itu jelas bahwa kul wahu ahad. Jelas ya, Allah itu satu, tidak ada yang lain. Nah, ketika ada yang merayakan hari lahirnya Tuhan lain kan gitu ya. Kalau kita lihat kan, kebetulan saya tuh ulang tahunnya Desember juga Mbak Ulfi. Saya tuh lahirnya tanggal 27 Desember. Wah, Gitu 2 hari kan. setelah itu ya. Jadi, ya, 2 hari setelah Natal. Kebetulan ada saudara saya itu lahirnya itu tanggal 26 Desember. Jadi kita kalau lihat tanggal gini, nanti tanggal 25 ada Tuhan yang ulang tahun. Tanggal 26 kamu, 27 saya, gitu kan ya. Ya, jadi kan kita tidak bisa menampik ya, kita tidak bisa menafikan bahwa Natal itu adalah peringatan hari lahirnya Yesus. Ya, siapa itu Yesus? Maka diklaim sebagai Tuhannya orang Nasrani. Jadi kan akan sangat bertentangan dengan akidah kita bahwa Allah itu esa, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Terus kita dengan santai ngomong selamat hari Natal, itu kan sama dengan mengatakan selamat hari lahir Tuhanmu ya. Iya. Itu kan jelas berlawanan dengan akidah dan tentunya itu haram. Karena sudah jelas Allah mengatakan lakot kafaro gitu ya, sungguh kafir gitu ya. Orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Isa Al-Masih putra Maryam, jelas kafir. Masa sih kita mau ngikut-ngikut kekafiran seperti itu gitu kan? Seperti itu dan kalau ada yang mengatakan kan saya ngomongnya basa-basi aja. Saya kan ngomongnya cuman formalitas aja. Saya nggak ada tuh di dalam hati saya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, enggak. Cuman saya kan ini aja sopan lah, toleransi lah, begitu ya. Iya. Kan gitu ya. Nah, apalagi saya itu kan bekerja di instansi pemerintahan gitu, repot juga ya. Ini teman-teman Natalan, saya gimana gitu ya. Nah, gimana nih kalau ada yang argumenkan saya cuma ngomong doang gitu ya. Kan cuma di bibir saja. Ya dibalik aja, mereka kira-kira mau nggak ngucapin syahadat. Kan cuma ngomong aja. Kira-kira mereka mau nggak syahadat gitu. Kan Iya. cuma ngomong. Sama dengan akad nikah ya, Mbak Ulfi pernah akad nikah kan suaminya? Iya. Kan cuma ngomong aja, kok sah gitu ya. Hmm. Hati-hati dengan omongan gitu ya. Nah, bagaimana? Oke, saya nggak ngucapin ini ya, saya nggak ngucapin selamat Natal, oke, tapi saya datang untuk ini aja, bantu-bantu. Entah itu bikin kue atau mungkin cuma ikutan duduk makan kuenya di hari perayaan itu. Maka bagaimana hukumnya? Yang penting saya nggak ngucapin. Nah, itu boleh nggak gitu ya? Ini pertanyaan tiap tiap Desember tiap tahun nih, Mbak. Jadi tadi jelas ya, pijakan pertama bahwa agama itu sama benar tidak sudah terpatahkan tadi ya dengan surat Al-Maidah ayat 3. Terus maka orang-orang itu kafir yang mengatakan ada Tuhan selain Allah termasuk ada Tuhan
dia adalah Isa Al-Masih itu jelas kafir. Maka kita kan tidak ingin menjadi orang kafir. Maka ada satu hadis yang jadi pegangan kita. Maka Rasulullah itu pernah bersabda, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Jadi man siapa? Ya barang siapa tasyabaha menyerupai biqaumin menyerupai dengan suatu kaum fahuwa minhum. Maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Ya ini kan serem ya. Jadi itulah kenapa kita nggak boleh ya ikut-ikutan gitu ya. Termasuk bagaimana kalau saya kerja di supermarket terus saya pakai topi Natal. Iya. Mbak Ulfi suara saya jelas ya? Jelas sekali, Mbak, silakan. Oh ya, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada tanya, misalnya saya bekerja nih di supermarket atau minimarket, boleh nggak saya pakai topi Natal gitu ya? Maka ingatlah dan hadis ini ya. Mantas syabaha biqaumin fahuwa minhum. Maka barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Tapi kan saya kerja kan cuma pakai uniform, cuma pakai seragam, iya, tetapi itu menyerupai suatu kaum. Apalagi kalau sampai kita tuh datang bersalam-salaman, ikut bergembira atas perayaan lahirnya Tuhan. Nah, itu jelas ya, itu akan menggadaikan akidah kita. Nah, baik, saya lanjutkan sedikit. Maka seorang Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfur itu menjelaskan tentang hadis tadi ya, yang mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Itu jelas di situ disampaikan bahwa hadis itu adalah menyatakan bahwa wala tasyabahu bihim jami'an. Jadi janganlah kalian tuh tasyabahu. Jangan tasyabahu, jangan menyerupai suatu kaum jami'an bihi jami'il fa'li. Jadi jangan menyerupai mereka dalam segala hal perilaku. Ingat ya, ada poin segala. Jami'il fa'alihim. Jami'in fa'alihim. Jadi semua segala perilaku mereka itu nggak boleh. Jadi bagaimana? Kalau mereka bawa jajannya ke kantor gimana? Kalau mereka bawa jajannya ke kantor, selama zatnya itu adalah zat yang memang halal. Jadi dalam arti kita nggak perlu nanya gini ya. Ini kue apa? Ini choco chip. Choco chipnya ada babinya nggak? Nggak sampai segitunya ya, gitu loh. Jadi kalau makan makanan dari mereka ketika mereka bawa ke kantor, boleh nggak? Selama zatnya itu tidak menyerupai zat sesuatu yang diharamkan, kita boleh. Dan nggak perlu sampai nanya, ini kamu belinya di mana? Pakai butter apa enggak? Ini butter apa margarin? Butternya tuh halal apa enggak? Nggak sampai segitunya ya, gitu loh. Tetapi kalau misalnya itu adalah sebuah makanan yang misal ini ya, makanannya tuh nasi uduk misalnya ya, nasi uduk gitu ya. Ini yang perlu kita kritisi, dia masak sendiri atau dia beli. Walaupun sebetulnya juga nggak usah terlalu gini ya. Kenapa? Kalau tetanggaan deket nih ya, kalau tetangga deket enak ya. Tetangga deket kan kita tahu dia suka masak sendiri apa enggak. Kalau dia suka masak sendiri, masalahnya bukan karena dia kafir kita haram makan mereka enggak. Cuman kan mereka itu masaknya kan sering memasak sesuatu yang tidak halal ya. Ya. Misalnya babi gitu ya, misalnya makan babi. Maka kan utensilnya atau alat-alat masaknya itu kan tercemari babi gitu ya. Dan mensucikan bekas masakan babi itu kan ada fikihnya tersendiri, ada aturan tersendiri yang bisa jadi mereka tidak tahu dan mereka nggak perlu tahu, mungkin mereka ngerasa ya ngapain aku belajar mensucikan bekas bekas babi, orang saya juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi itu ya, jadi tapi juga nggak perlu lah ya Mbak sampai ngomong ini kamu masak sendiri apa beli, kalau beli di mana, atau kalau masak sendiri kamu pakai wajannya kemarin dipakai masak babi apa enggak, ya nggak harus begitu ya gitu loh. Itu nanti adanya perang, perang dengan tetangga. Nah, kalau misalnya ragu bagaimana? Kalau memang ragu merasa dia ini masak sendiri, ya enggak apa-apa, enggak dimakan. Enggak apa-apa, enggak dimakan ya. Bukan berarti saya mengatakan buang, gitu. Enggak begitu ya. Kalau memang ragu, dan memang kita ingin aman, maka ya jangan dimakan. Tapi kalau kelihatannya kotak makanan itu kayak ada merek catering gitu ya, Mbak ya. Kan ada ya merek Ya. catering, Mbok Mbok Ayu gitu misalnya gitu ya, atau KFC gitu. Alhamdulillah dapat kiriman KFC ya. Jadi ya tidak perlu dikhawatirkan, berarti makanan itu secara zatnya memang dia halal, sudah dijamin gitu ya. Seperti itu. Begitu Mbak Ulfi. Jadi saya kasih apa ya? Clue-cluenya, clue berpikirnya itu begitu. Jadi nah, bagaimana dengan agama yang lainnya? Jangan lupa di bulan Januari itu nanti di awal Januari itu ada perayaan apa tahun baru ya.
Ya, tahun baru. Tahun baru Masehi. Dan perlu akhwatilah, enggak cuma akhwat ya. Perlu dipahami bahwa tahun baru itu adalah perayaan kaum pagan, kaum penyembah berhala. Jadi Januari itu kan dari kata dia itu memberi penghormatan terhadap Dewa Janus ya. Jadi memang ajaran Kristiani itu bercampur dengan kepercayaan-kepercayaan Yunani. Nah ini nanti kalau kalau kita bahas Kristologi bisa panjang lebar kali tinggi Mbak ya. Iya. Tapi yang bisa saya sampaikan bahwa Tahun Baru itu adalah satu kesatuan yang diperingati atau dihormati oleh kaum Nasrani. Makanya kan kebaktiannya itu kadang bareng ya, Iya. kebaktian Natal dan Tahun Baru. Dan tentunya tidak layak bagi kita untuk ikut-ikutan merayakan. Misalnya nih, malam bergadang. Ngapain bergadang malam bergadang untuk menyambut malam Tahun Baru, sedangkan malam Tahun Baru itu tidak ada urgensinya bagi akidah kita. Malah nanti kita masuk dianggap tasyabuh. Jadi tasyabuh tuh kalau bahasa Indonesianya apa? Ngikut atau menyerupai gitu ya. Jadi mungkin kita perlakukan malam tahun baru ya malam Iya. malam Iya. setiap malam normalnya, tidak ada sesuatu istimewa, nggak perlu kita nunggu jam 12 malam terus kita nyalakan apa api kembang api atau terus kita nelponin orang-orang Happy New Year ya, Happy New Year ya. Masya Allah itu bayangkan. Ingat sabdanya Rasulullah, man tasyabahu, maka barang siapa yang tasyabah biqaumin menyerupai suatu kaum fahuwa minhum, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Sedangkan yang kita inginkan itu kan ketika nanti kita di padang mahsyar di yaumul hisab, itu kan kita bertemu dengan Rasulullah. Kita ada di barisannya orang-orang beriman yang ada di barisan benderanya Rasulullah. Hmm. Bagaimana nanti ketika kita bertemu dengan Rasul lalu Rasulullah menolak kita? Kenapa? Karena kita dianggap bukan kaumnya beliau lagi. Kenapa? Karena kita sering tasyabuh. Kita suka ikut-ikutan menyerupai sebuah kaum. Baik itu dengan hati maupun tidak dengan hati. Seperti itu Mbak Ulfi ya. Mungkin ada yang mulai menggelitik hati. Iya, tentu ini menjadi dilema tersendiri mungkin ya, Mbak Aryani untuk kita semua. Tapi kadangkala kalau akhir tahun nih, ya tadi di awal mungkin belum dijelaskan diskon-diskon. Nah, untuk produk Oke. tertentu, makanan, fashion dan lain sebagainya nih, bagaimana kita umat Islam, Mbak Aryani? Bolehkah untuk membeli istilahnya dengan diskon tersebut di Nataru ini misalkan? Ya, oke. Baik. Tadi kalau makan minumannya boleh ya. Artinya kalau kita dapat hampers, apa kita dapat kiriman dari tetangga yang non-muslim ya, kita nggak usah buang gitu ya. Dan nggak perlu terlalu kepo banget ini kamu masak sendiri apa beli di catering gitu ya. Ya, tapi bagi yang warok ya, maksudnya yang berhati-hati dan ingin menghindari, ya boleh-boleh saja. Artinya kita tidak juga nggak boleh menghujat ya. Artinya, ih kamu lebay deh gitu kan. Nggak boleh gitu. Nah sekarang kita beralih ke diskon. Iya. Ini ada dua sisi pandang ya. Yang pertama begini, kalau barang yang dibeli, jadi misalnya kita nih ke mana ya, ke mall gitu ya. Ke mall itu kan ada diskon 50% Kema menyambut hari Natal dan tahun baru gitu ya. Itu yang bikin silau gitu ya. Wah, diskon nih gitu kan. Lagi pas gajian ya? Apalagi pas gaji. Jadi begini, ada dua pandangan. Bukan dua pandangan, ada dua dua apa pembahasan. Kalau barang itu yang dibeli adalah barang yang bukan untuk tasyabuh, Mhm. artinya bukan bukan trompet, bukan topi Natal, bukan apa bonekanya Santa Claus. Mmm. Jadi sesuatu yang umum, misalnya bapak-bapak beli sarung atau beli kemeja, tapi dapat diskon, itu nggak masalah. Itu ya. Jadi bukan barang-barang yang untuk tasyabuh atau untuk dalam rangka meramaikan perayaan mereka. Atau misalnya kita, enggak saya beli boneka biasa aja tapi buat kadonya Natal teman saya. Nggak boleh. Haram gitu kan. Nah, yang kedua agak agak susah ya memang ya. Kita yakin bahwa si pemilik toko ini agak repot. Iya. Kita yakin bahwa pemilik toko itu tidak menggunakan transaksinya itu tadi dalam arti uang uang hasil penjualannya yang di bulan Desember itu untuk perayaan agama itu dan bukan mendukung perayaan suatu kaum. Misal begini, Starbucks nih misalnya. Maaf ya sebut merek. Mhm. Starbucks itu kan menggunakan sebagian keuntungannya untuk apa? Untuk mendukung LGBT. Iya. Ya, itu nggak boleh. Natal nggak Natal kita nggak boleh. Karena kita udah tahu.
Misalnya kita udah tahu dan kita udah yakin bahwa oh ya ternyata aliran dananya itu masuk ke sana. Atau misalnya produk makanan tertentu gitu ya, itu dia mendukung dana Israel untuk menginvasi, untuk menyerang Palestina. Dan kita udah make sure tuh, artinya kita udah yakin bahwa aliran dananya ke situ. Kita udah tabayun nih, udah dapat info yang bukan hoax ya. Hati-hati jangan sampai terjebak hoax gitu ya. Maka kita nggak boleh beli barang-barang yang sudah jelas itu untuk sesuatu yang dolim. Baik itu dolim kepada umat Islam atau perbuatan yang itu untuk mengagungkan agama yang selain Islam. Dalam arti memperkuat agama lain untuk memerangi Islam. Nah, yang nomor dua ini mungkin agak susah ya. Nah, kalau ini mall, mana aku tahu, mana aku tahu ini buat perayaan mereka apa enggak, gitu ya. Dan saya yakin, Mbak ya, kalau misalnya ownernya itu Muslim, Ya. Muslim yang taat, maka dia tidak akan gelar diskon untuk Natal gitu ya. Tapi kalau misalnya pemiliknya itu adalah eh, jadi kayak misalnya Giant, temen Giant udah tutup ya, kok di kota saya udah nggak ada Giant ya, Iya, di sini juga nggak ada. nggak ada ya, atau Superindo gitu ya, Ya. atau Alfamart itu kan kita jelas tahu pemiliknya bukan bukan Muslim ya, maka kemungkinan, ya saya bilang kemungkinan ya, kemungkinan kan mereka menggunakan keuntungan transaksi itu kan untuk perayaan-perayaan mereka, atau bahkan nyumbang untuk perayaan-perayaan orang kafir tadi. Nah, jadi solusinya gimana? Kalau saya sih, saya akan berburu diskon tidak di bulan Desember kalau saya pribadi. Jadi ada dua pandangan ya. Jadi kalau yang dibeli barangnya bukan barang-barang untuk tasyabuh, maka boleh. Tapi ketika kita masuk ke syarat nomor dua tadi, bahwa kita yakin bahwa keuntungan atau hasil transaksi yang tadi terkait dengan diskon-diskon dan penjualannya tadi itu tidak untuk mendukung suatu kekafiran, maka nggak apa-apa. Cuma kan yang nomor dua ini agak susah ya, Mbak ya. Benar. Ya, masa kita buka Alfamart, nah, ini yang punya non-Muslim ya. Yang non-Muslim ini Natalan nggak ya? Kira-kira dananya, keuntungannya Alfamart ini dipakai nggak ya buat perayaan? Ya pasti dipakai lah kalau dia Kristen, gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi ada Natal, Tahun Baru, dan Imlek. Nah, Imlek nih ya. Jadi Bapak Ibu atau para pendengar setia, jangan beranggapan Imlek itu budaya saja ya. Mungkin dianggapnya itu kan cuma festival budaya saja. Bukan. Imlek itu ada sisi akidahnya. Kenapa? Karena sesungguhnya Imlek itu adalah ucapan terima kasih kepada para dewa-dewa mereka. Bukan kok jelas kalau dewa-dewa ini kan berarti menyekutukan Allah ya. Hmm. Itu adalah ucapan terima kasih kepada hasil panen mereka selama setahun kemarin. Jadi Imlek itu akidah juga, ranahnya akidah, bukan hanya budaya. Kebetulan saya pernah jadi pengajar bahasa Mandarin 8 tahun ya. Jadi saya tahu persis jadi ucapan mereka Kongsi Pacai, Xinjian Yanle itu ya. Xinjian Yanle itu kan artinya selamat tahun baru. Jadi walaupun kita nggak ngomong selamat tahun baru Imlek ya, tapi kita hanya ngomong Xinjian Yanle, ya sama aja. Makanya hati-hati ya mengucapkan selamat kalau nggak tahu artinya jangan diucapkan gitu. Kongsi Pacai gitu ya. Itu adalah hope atau wishes mereka ketika Imlek gitu ya. Dan hati-hati gitu. Mhm. Bagaimana dengan kalau misalnya ada kelenteng nih ada di kota saya Mbak ya, setiap Imlek itu mereka open house. Ya, ketika mereka open house mereka menyajikan makanan-makanan macam-macam dengan jaminan ini halal. Kebetulan saya juga belajar bahasa Mandarinnya di kelenteng itu sih. Dan mereka tuh bagi-bagi sembako sampai yang membuat para masyarakat itu antri masuk ke kelenteng. Nah, Mhm. ini jangan lupa bahwa kita itu haram masuk ke tempat ibadah agama selain Islam. Kita tuh nggak boleh masuk tempat ibadah. Makanya masuk tempat ibadahnya saja tidak boleh, apalagi ikut bersuka cita merayakan hari besar mereka. Maka bagaimana sikap yang benar ketika ada kelenteng open house bagi-bagi sembako? Ya jangan datang. Jangan datang. Bukan karena sembakonya itu haram, tidak seperti itu. Bukan, tetapi kita itu tidak boleh masuk tempat ibadah manapun. Seperti itu ya, Mbak. Nah, makanya kalau kalau Valentine bagaimana? Wah, nanti luas nih ya. Di bulan Februari ada Valentine, ada Imlek gitu ya sama. Valentine itu terkait dengan perayaan kepercayaan orang Nasrani. Bagaimana? Nggak boleh. Kalau misalnya mau beli Silver Queen, maaf sebut merek.
mau beli Silver Queen ya beli aja Silver Queen, tapi jangan yang ada love-nya Valentine gitu ya. Bukan karena Silver Queen yang haram, bukan. Kalau secara zatnya dia halal. Dan MUI sudah menjamin bahwa Silver Queen dan Cadbury atau coklat-coklat yang sudah berlogo halal itu dia zatnya halal. Tetapi janganlah kita itu membeli sesuatu itu dalam rangka memeriahkan, ngambil momen ya gitu ya. Kalau kita kan biasa anak-anak muda. Kalau saya udah nggak muda Mbak Ulfi. Tapi anak muda biasanya begitu ya, ambil momen. Seperti itu Mbak Ulfi. Ya, baik. Nah, ini ada juga pertanyaan melalui WhatsApp kami, Mbak Aryani. Ada Pak Firman. Apa hukum memasuki gereja sedangkan saya mengantarkan pesanan yang harus masuk ke gereja? Apakah boleh ini, Mbak Aryani? Terima kasih. Baik, Pak. Saya kebetulan juga ini ya, pelaku bisnis. Ya. Jadi kalau nerima orderan dari entah itu wihara atau gereja gitu ya, itu boleh saja. Satu boleh ya. Memang dalam muamalah itu kita tidak dibatasi dengan boleh bermuamalah. Yang tidak boleh itu kan kalau sudah bersinggungan dengan akidah ya. Benar. Maka misalnya seperti itu ya bisa diantarkan apa di depannya satpam, boleh. Seperti itu. Atau mungkin ditaruh di depannya gereja. Maksudnya kita masuk gitu ya. Ya. Kita letakkan di dalam tempat gerejanya itu boleh. Boleh saja, nggak masalah. Maksudnya harus masuk gimana? Maksudnya dia minta supaya barangnya mengantarkan pesanan yang harus masuk ke gereja. Oh ya, nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Masuk cuman naruh pesanan aja kan. Dalam arti itu nggak berdiam diri gitu loh maksud saya. Ya. Tidak berdiam diri gitu. Kalau cuma naruh aja kan nggak apa. Kenapa? Karena akadnya adalah akad ijaroh. Akadnya ini kan ada akad jual beli juga gitu ya. Jadi misalnya nih bukan misal kurir nih, kurir. Ya. Kurir cuma disuruh ngirim ya nggak apa-apa. Dia akadnya akad ijaroh. Dia dibayar untuk sebagai kurir. Jadi dia ke situ bukan datang dalam rangka berdiam diri, belajar agama itu atau yang lain itu menurut saya tidak masalah ya. Gitu kan. Jadi kita jangan terlalu pokoknya kalau ini pesanannya gereja enggak begitu ya. Jadi kalau ranahnya muamalah gitu ya, ekonomi atau pendidikan atau kesehatan itu boleh aja. Ya. Ini kan yang kita bahas itu tadi masalah yang menyinggung adalah masalah akidah, ya. Bersinggungan dengan masalah akidah termasuk datang ikut bersuka cita, memberi ucapan gitu ya, itu yang nggak boleh. Baik, ini juga setiap Natal pasti menjadi suatu permasalahan. Tapi kalau kita pun menyinggungnya secara luas, pasti ntar dikira tidak toleransi, mengatasnamakan toleransi begitu, Mbak Aryani. Misalkan ketika bekerja di sebuah toko, memakai atribut-atribut, ya ornamen-ornamen bagi pramuniaga, ini Muslim memakai topi, lalu pakai dan lain sebagainya berbau-bau dengan hal itu. Nah, bagaimana ini kan selalu setiap tahun ini selalu dibahas, tapi nanti dikatakan tidak toleransi dan lain sebagainya, Mbak Aryani. Ya. Baik, jadi kita kembalikan ke makna toleransi ya. Jadi sekarang toleransi itu udah mulai bias gitu ya. Padahal sebenarnya toleran itu kan artinya kita memberi ruang bagi orang lain ya untuk melaksanakan sesuatu yang dia imani, dia percaya. Bukan partisipasi. Beda kan toleransi dengan partisipasi gitu ya. Jadi itu dikembalikan. Terus ada yang gini Mbak, dibalik gini. Buktinya maksudnya kami itu ketika kalian itu lebaran gitu ya. Kan mereka datang gitu ya. Mereka datang mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri begitu ya. Mereka datang ke rumah kita makan-makan. Ya, itulah. Kenapa? Karena bagi iman mereka, ini ya bagi iman mereka, hari lebaran, hari Idul Fitri itu bukan ranah akidah gitu loh. Jadi mereka nganggap itu karena orang Islam itu kan habis puasa tuh 30 hari gitu atau 31 hari gitu kan. Dan mereka bergembira karena berhasil melewati puasa gitu kan. Tetapi beda dengan Natal. Natal itu bergembira menyambut lahirnya Tuhan loh, kan beda kan? Beda kan gitu loh. Yang Natal itu menyambut hari lahirnya Tuhan yang kita tidak mengakui secara keimanan gitu ya. Jelaskan tidak ada Tuhan selain Allah gitu kan ya. Tetapi kalau Lebaran Idul Fitri itu mereka secara akidah mereka itu tidak merasa itu mengganggu akidah mereka. Bukan berarti terus mengakui bahwa Tuhannya Muhammad itu betul. Tidak seperti itu. Mereka hanya menganggap bahwa ini umat Islam itu bersuka cita, bersenang-senang karena sudah berhasil melewati ujian
puasa 30 hari atau 31 hari. Cuman itu aja. Jadi nggak balance itu menurut kita kalau misalnya, nah ketika mereka itu datang ke Lebaran kok nggak apa-apa, kok kita kok nggak boleh gitu, kita kok Natal nggak boleh, ya beda. Karena dari sisi akidah yang diyakini juga berbeda gitu loh. Jadi ketika mereka itu mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, bahkan bisa ngomong bahasa Arabnya juga ya, Taqabbal minkum itu kan bisa ngomong mereka. Itu tidak berarti terus mereka mengakui bahwa Allahnya Nabi Muhammad itu esa, tidak. Bukan berarti itu mengakui bahwa Tuhannya Muhammad itu benar, tidak. Tetapi ketika kita mengucapkan selamat hari lahirnya Tuhan Yesus ya, nah itu kan sudah ranah akidah. Ya. Seperti itu. Baik, kami mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 0218816363 atau WhatsApp 0815111007. Nah, biasanya kalau Natal dan Tahun Baru dan Hari Raya non Muslim lah ini pasti kan ada sajian ini, Mbak Aryani, ada jajanan, kue-kue. Nah, ketika itu memesan kepada umat Islam. Nah, seperti apa ini, Mbak? Nah, ini juga banyak yang diperdebat. Ya. Tergantung dari kewaroan. Waro itu kehati-hatian. Maka nanti saya akan juga punya pendapat pribadi. Jadi ketika itu kita tidak boleh tasyabuh atau menyerupai sebuah kaum, maka kita tidak boleh kita itu bekerja sama dalam sesuatu yang batil. Bekerja sama melakukan sesuatu yang mendukung suatu kebatilan, kan begitu ya. Bisa jadi kita nggak ikut-ikut, gitu kan. Maka saya sangat mengapresiasi sekali orang-orang yang menolak pesanan dengan tulisan Selamat Natal, Selamat Tahun Baru gitu ya. Kenapa? Kita sebagai umat Islam itu menganggap bahwa perayaan itu kan tidak ada ya, Mbak ya. Bagaimana sikap kita? Ya tidak ada, memang tidak ada perayaan itu dan seharusnya tidak boleh. Gitu kan. Nah, maka dikembalikan bagaimana dulu Rasulullah itu menyontohkan. Jadi ketika Rasulullah itu di Madinah, di sana apakah Islam semua? Tidak. Di sana ada Nasoro, ada Yahuda, ada Majusi juga ada. Tetapi bagaimana sikap Rasulullah? Toleransinya Rasulullah itu adalah mempersilahkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tidak ganggu. Tetapi tidak partisipatif. Tidak ikut-ikutan. Jadi bagaimana kalau ini ada yang mau pesen roti nih? Ya. Rotinya tapi buat Natalan. Dan minta dikasih hiasan Natal. Maka kalau saya pribadi dari apa yang saya pahami, maka saya tidak akan terima orderan itu. Kecuali kita tidak tahu ya. Jadi misalnya saya pesen bolu gitu ya, pesen bolu, tapi orang ini nggak ngomong gitu loh, mau buat Natal atau buat tahun baru dia nggak ngomong. Faktanya itu bolu tadi dibuat dia Natalan ya itu lain lagi gitu ya. Tetapi kalau misalnya Mbak saya pesen bolu ya, terus jangan lupa dikasih hiasan gambar ini gambar itu yang itu ornamennya Natal, maka kita tidak boleh. Kenapa? Karena itu sama dengan kita itu mendukung perayaan atau kita ridho dengan perayaan seperti itu. Nah, nanti nggak laku dong bakery saya, nanti nggak laku dong catering saya gitu. Ingat, Allah lah yang maha memberi rizki. Ya. Jangan mempersempit Allah, gitu kan. Seperti itu. Baik. Itu berarti nggak toleran gitu ya. Jangan Karena nggak toleran. menolak rezeki begitu, orang lagi orderan banyak, apalagi akhir tahun begitu, Mbak, menolak rezeki. Ya itu makanya jangan menyempitkan kuasa Allah ya, gitu kan. Jadi, loh, kita dapat rezeki hari ini kita makan atau mungkin besok tanggal 1 kita gajian. Itu bukan karena kita yang hebat kan sebetulnya. Siapa yang beri itu? Allah. Kalau Allah nggak kasih kita rezeki itu ya kita nggak dapat. Sekuat apapun kita berjuang, ketika itu tidak digariskan rezeki di tangan kita, maka rezeki itu tidak akan datang. Kan begitu. Artinya apa? Yang pegang kuasa, yang membagi rezeki itu bukan karena kehebatan kita mencari rezeki, bukan, tetapi maha kasih sayangnya Allah kepada kita. Bayangkan kalau kita lihat cacing ya, cacing tuh nggak punya tangan, nggak punya kaki, dia cuma nguget-nguget gitu ya. Kok dia hidup? Ya karena Allah yang kasih rezeki kepada dia. Jadi itu tadi. Jadi kembali ke akidah kita. Jangan lupa akidahnya kaum muslim itu adalah segala perbuatan itu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kita itu harus menempatkan Allah itu sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta, dan sebagai Al-Mudabbir. Dan Allah itu sebagai pengatur segalanya. Termasuk yang mengatur rezeki. Jadi jangan, sayang dong kalau tahun baru, malam tahun baru itu kan orderan catering banyak nih. Masa kita nggak buka gitu. Ya itu tadi kembali lagi. Allah sudah mengatakan, lakot kafaro. Jadi sungguh orang-orang dia kafir bagi yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan. Kan jelas ya. Maka Allah nggak ridho. Masa sih gitu ya. Kita mau melakukan sesuatu yang mendukung
sesuatu yang Allah nggak ridho sama itu kan dikembalikan seperti itu ya. Padahal eh, apakah kita percaya bahwa semua amalan perbuatan kita itu akan menjadi jaminan kita masuk surga? Kan belum tentu. Iya. Masa sih kita mau melakukan sesuatu yang Allah nggak ridho? Nah, seperti itu. Jadi dikembalikan lagi apa tujuan hidup kita sebagai seorang umat muslim. Capaian tertinggi seorang muslim itu adalah ketika Allah ridho dengan muslim itu. Maka tentunya ketika Allah itu ridho, maka Allah akan berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita dan tentunya berkenan mempersilahkan kita masuk ke janahnya. Kan itu. Jadi nggak usah sungkan lah ya sama orang-orang kafaro. Kenapa? Orang-orang kafaro itu kan sudah jelas jaminannya neraka. Ya, jadi kenapa kita harus istilahnya apa ya? Bela-belain sungkan ke orang yang sudah dijamin masuk neraka daripada kita sungkan sama Allah. Begitu ya. Jadi kalau kami di Halal Corner begitu Mbak ya. Jadi eh, capaian tertinggi seorang kaum muslim itu ada atau seorang muslim muslimah itu ada Allah ridho sama kita. Karena dengan ridhonya Allah itulah maka kita diperkenankan Allah untuk masuk ke dalam tempat yang dijanjikan oleh orang-orang yang bertakwa dan beriman yaitu surga. Tuh, jadi lewat ya itu kalau orderan yang sampai 300 juta itu nggak sebanding dengan ridhonya Allah Ya. begitu ya. Baik, kita mencari berkahnya atau mencari uangnya begitu, Mbak ya? Iya, kalau uang mah cepat habis ya. Tapi kalau ridhonya Allah itu adalah keselamatan bagi kita di dunia dan akhirat. Ingat bahwa dunia itu sementara, akhirat itu selamanya. Baik. Nah, ini ada lagi ornamen-ornamen. Biasanya kan di setiap sudut pusat perbelanjaan, lalu tempat-tempat umum Hmm. ada ciri khas untuk Natal, Tahun Baru, lalu juga Imlek Imlek. juga ya. Ya, Ya, nah, biasanya Valentine. suka, lucu-lucu begitu Mbak Riani. Kayaknya bagus deh buat foto-foto begitu. Boleh nggak sih Mbak Riani? Ya, itu kembali lagi gini. Ada kata-kata, janganlah kalian itu menunjukkan kesukacitaan. Bergembira terhadap perayaan yang itu justru mempersekutukan Allah. Gitu ya. Jadi kembali tadi ada kata-kata begini. Latasyabahu gitu ya. Dan janganlah kamu itu menyerupai bihim jami'an. Ya, menyerupai fi jami'in af'alin. Jadi janganlah kalian menyerupai mereka gitu ya. Jami'an secara keseluruhan fi termasuk di dalamnya jami'il fa'alihim. Termasuk segala perilaku mereka. Kan jelas ya. Bagaimana perilaku mereka? Bersenang-senang, bergembira gitu kan. Termasuk dengan suasana kan gitu ya. Jadi tidak pantas seorang muslim ini menurut pendapat saya ya, tidak pantas seorang muslim atau muslimah itu berfoto, bersuah foto gembira di depannya ornamen-ornamen yang itu justru simbol-simbol mempersekutukan Allah. Jadi termasuk mengikuti perilaku itu tadi ya bersukacita dengan simbol-simbolnya tadi. Misalnya nih, ini saya nggak ngucapin Natal nih, tapi saya tuh suka loh foto sama badutnya Sinterklas gitu Ya, kan ya. pohon Natalnya. Anak-anak kecil, anak-anak kecil difotoin gitu ya di sebelahnya badutnya Sinterklas. Nggak boleh. Kenapa? Itu sama dengan kita itu mendukung, kita bersuka cita dengan simbol-simbol yang itu sebetulnya adalah mempersekutukan Allah. Kalau tidak ada yang mempersekutukan Allah kan maka tidak ada Natal, tidak ada badut yang Sinterklas kan, tidak ada ornamen-ornamen salju gitu ya, tidak ada yang namanya eh, pohon Natal gitu kan. Jadi ingat menurut saya kalau saya itu lebih digarisbawahi janganlah kita itu sampai apa menunjukkan keridoan, kesukacitaan kita bahkan dengan simbol-simbolnya yang itu jelas. Simbol-simbolnya adalah simbol untuk mempersekutukan Allah. Walaupun bisa jadi mereka ngaku ya mereka bertuhan kan begitu ya. Hmm. Hmm. Baik. Jadi bagaimana sikap kita ya? Anggap aja nggak ada perayaan apa-apa. Sama dengan sikap saya ketika saya di kantor ya. Kayak Ya. nggak ada apa-apa. Nah, mungkin Mbak Riani mungkin hanya pegawai saja ya, istilahnya punya teman non Muslim dan merayakan. Nah, bagaimana dengan seorang pejabat nih, Mbak? Ya, kalau seorang pejabat ini termasuk tergantung pemahamannya ya. Jadi saya punya kepala apa ya? Kepala bidang gitu ya. Kalau di bidang saya kan ada kepala bidang, ada kasih gitu ya. Ya. Itu dia tidak mengucapkan. Tapi dia memberi izin cuti. Hmm. Artinya tidak terlihat menghalang-halangi orang yang non-muslim itu untuk merayakan. Ya. Jadi misalnya kan gitu, Pak, saya boleh cuti mulai tanggal 24 ya. Jadi diajukan saja. Dan beliau tidak pernah, ini nggak ada cuti, enggak. Dalam arti gini, jadi kita kembali ke toleransi. Toleransi itu kan memberi tempat, memberi ruang
memberi kesempatan orang itu beribadah sesuai keyakinan. Ya. Jadi bukan partisipatif. Jadi alangkah sangat disayangkan ya kita menggadaikan akidah itu karena sungkan sama manusia, gitu ya. Hmm. Bukan sungkan sama Allah. Dan saya sebagai seorang apa ya orang yang di kantor dan saya sempat jadi pimpinan juga gitu ya. Ya saya menempatkan itu. Jadi saya tidak mencegah mereka untuk merayakan keyakinan mereka. Saya tidak usil dengan keyakinan mereka. Itu saja. Paling saya pernah ngomong, oke selamat liburan ya, selamat bersenang-senang. Udah selesai. Nggak perlu saya selamat liburan Natal atau selamat liburan tahun baru tidak. Saya cukup ngajak selamat liburan ya, senang-senang gitu gitu aja. Hmm. Baik. Atau mungkin saya pernah pernah juga ke temen kebetulan satu ruang, gimana udah persiapan bikin kue Natal ya gitu. Wah sibuk nih ya, cuman gitu aja, tidak sampai mengucapkan selamat berbahagia ya, selamat Natal enggak. Paling ya cuman saya tunjukin care aja. Waduh sibuk ya bikin kue nih habis ini Lebaran ya gitu kan aja. Hmm. Itu sudah cukup senang, walaupun dia mungkin penasaran, tapi dia nggak pernah tuh ngucapin selamat Natal ke saya gitu kali ya, dia batinnya gitu ya. Baik, kami juga masih mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 0218816363 atau WhatsApp 0815111007. Nah, bagaimana dengan tayangan-tayangan di televisi, Mbak Aryani? Ya, ini kembali lagi kepada bagaimana kita itu taklim ya, atau kita tablik ya. Tablik itu berarti kita mengajari mereka, membina mereka. Jadi kalau saya itu secara pribadi, jelang Natal dan Tahun Baru itu lebih banyak mematikan TV. Kenapa? Karena film-film kartun yang disampaikan itu juga mereka membawa muatan-muatan agama lain. Hmm. Termasuk, mohon maaf, tidak hanya Natal ya, tetapi kan ada juga film-film anak-anak kartun India itu kan ternyata membawa suatu keyakinan, kepercayaan. Ya. Yang itu bisa menodai akidah kita. Dan saya tegas kepada anak-anak saya bahwa saya sampaikan itu tidak baik gitu ya. Jangan nonton yang itu, kenapa? Karena masih banyak tontonan yang lain. Jadi kenapa kita repot gitu ya. Termasuk untuk beberapa pondok pesantren itu kan memang banyak kebijakan. Mereka itu tidak memulangkan para santrinya di sekitar bulan 25 sampai Januari tanggal 1 ya. Tetap Jadi di rata-rata kalau anak-anak saya yang mondok itu kan pulangnya setelah tahun baru. Jadi liburan, sebetulnya ada liburan semester ya, liburan sekolah itu ya. Mhm. Itu kan liburnya sekitar bulan Desember sampai Januari. Nah, biasanya pondok pesantren tempat anak-anak saya belajar itu dipulangkannya liburannya itu setelah 1 Januari. Kenapa? Karena untuk mencegah anak-anak itu apa ya, terwarnai ya atau tersuasana gitu ya. Baik dari tontonan atau lingkungan rumah jadi seperti itu. Jadi kita juga harus membentengi. Saya malam tahun baru gerakannya matikan TV. Tahun baru tanggal 1 tidak nonton TV. Kalau misalnya anak-anak terpaksa butuh hiburan ya berarti nonton di YouTube. Nah, di YouTube itu kan kita bisa kendalikan ya Ya. film apa yang anak-anak boleh tonton dan anak-anak tidak boleh menonton seperti itu. Bagaimana kalau dapat hampers tadi? Ya, kebetulan Ya. saya kan di komplek perumahan yang apa ya universal ya dalam arti kepercayaannya macam-macam. Ya enggak apa-apa, saya terima saja. Apalagi kalau ada label cateringnya, enggak apa-apa, enggak masalah gitu kan. Toh nanti kami biasanya juga Lebaran juga saling berbagi kan begitu loh. Dalam arti bukan berarti kita tidak mengajarkan toleransi kepada anak-anak kita, tidak seperti itu. Seperti Hmm. itu Mbak Uci. Baik. Mbak Aryani, terakhir apa yang disampaikan kepada masyarakat secara umum, Mbak, terkait dengan Ya, pembicaraan kita di pagi hari ini? baik. Jadi yang bisa saya review adalah bahwa sesungguhnya tidak mengucapkan ya selamat hari apapun lebaran apa hari besar agama maaf itu kan sebetulnya dalam rangka kita itu menjaga akidah kita. Karena jangan sampai Allah itu melihat bahwa kita bersuka cita atau mendukung hal-hal yang itu mempersekutukan Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Aryani sudah berbincang bersama Dakta. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Dakta, berakhir pula perjumpaan kita dalam Blog Informasi Dakta pagi. Terima kasih untuk rekan yang sudah bergabung. Semoga apa yang akan disampaikan bermanfaat untuk Anda. Dakta Radio, bijak berinformasi.